Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami sekali lagi kau ingatkan akan cinta kepada Allah dan sesama merupakan hukum yang tak pernah boleh diabaikan. Harus terima kasih Tuhan. Semoga kami mencintai orang di sekitar dekat kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu. Dan semoga kami juga semakin mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kalau Yesus mengatakan hukum pertama dan terutama, dan itu adalah mencintai Allah dan sesama. Sebesar kita cinta kepada Allah, sebesar itu pula cinta kita kepada sesama. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Tidak boleh dihindarkan bahkan. Karena itulah, karena hukum, maka itu juga menjadi menjadi syarat yang harus kita miliki, yang harus kita punyai dalam hidup ini. Dengan begitu kita melihat bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang tinggal sendirian hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Saudaraku, Injil hari ini berbicara tentang hal tersebut, mengingatkan kita akan betapa penting dan betapa dasar dan betapa kriteria kita untuk masuk surga atau tidak. Mencintai Allah dan sesama. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Lazarus, seorang miskin, bahkan seorang yang cacat, orang yang dalam tanda petik yang gak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di sekujur tubuhnya hanya nanah dan nanah, yang berdiri di depan rumah orang kaya, yang sangat kaya, yang setiap hari berpesta pora dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya. Dua yang kontras, si kaya tidak memberikan satu tetes air pun kepada si Lazarus. Bahkan boleh dikatakan Lazarus bahkan dijilati oleh anjing. Suatu kontras, suatu gambaran simbolisme yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Lalu apa yang terjadi ketika mereka meninggal? Si Lazarus dibawa oleh Abraham dalam pangkuan sang Abraham. Tapi si kaya melihat hal tersebut dengan penuh penderitaan di neraka, ya, meminta kepada si Lazarus untuk memberikan setetes air kepadanya karena begitu sulitnya, begitu pahitnya, begitu getirnya berada di neraka. Tapi Abraham tidak dapat memberikan karena ada jurang antara kaya dan miskin, antara surga dan neraka. Tidak bisa terjembatani oleh apapun. Lalu si kaya itu mengatakan, tolong sampaikan kepada orang yang di dunia bahwa aku menderita di sini. Dan Abraham mengatakan tidak bisa. Mereka punya nabi, ya, mereka punya agama, mereka punya segala sesuatu sehingga mereka harus mendengarkan dan berbuat seperti yang seharusnya dilakukan. Saudara, inilah pelajaran hidup yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh dan suatu peringatan dari surga bahwa kita harus mencintai sesama. Ya, cinta sesama adalah cinta orang yang dekat, yang kita tahu, yang dekat di mana keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua yang menjadi yang berada di sekitar kita, bukan orang yang jauh dimanapun. Dan ini peringatan dari surga bagi kita semua manusia. Dan ini suatu warning, ya, suatu warning yang harus kita sadari dan kita miliki supaya hidup kita bukan hanya untuk berfoya-foya, bukan hanya untuk makan diri sendiri, bukan untuk kesenangan diri sendiri, bukan untuk untuk egoisme bahasa kita yang modern yang kita ketahui. Saudara, mari kita sadari peringatan dari surga ini bagi kita. Dan kalau boleh dikatakan, Tuhan Yesus mengutus Bunda Maria untuk mengingatkan hal itu supaya kita berdoa rosarium.
supaya kita berdoa dan mencintai orang lain. Jadi kedua adalah kepekaan kita terhadap orang lain. Ketajaman kita terhadap orang lain memberikan sesuatu yang bisa kita berikan, tapi lebih daripada itu menyelamatkan tanda petik, menyelamatkan orang lain, mendoakan orang lain. Bukan mencelakakan, bukan iri, bukan cemburu, bukan menghancurkan orang lain lewat berbagai macam cara. Bukan. Jadi ketajaman kepekaan kita pada sesuatu yang kepekaan sosial lah boleh dikatakan. Yang sederhana-sederhana di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita, di sebelah rumah kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh seringkali kita seperti kita diingatkan ya. Tidak dibuat tenang karena ada orang di sekitar kita yang menderita. Dan itu memang harus dibuat demikian, dibuat sadar bahwa kita bukan hanya untuk memperkaya diri. Ya. Dan orang bisa bertanya, Romo, saya bukan orang kaya. Tidak harus kaya. Kita tidak harus memberikan uang, harta, tapi juga memberikan kasih, memberikan perhatian, memberikan penghiburan, mendatangi, mengajak ngomong, berbicara dari hati ke hati, memberikan pengetahuan. Jadi giving itu adalah sesuatu yang fundamental di mana kita harus bergaul dengan orang lain dengan cara kita, dengan maksud kita, dengan yang penting bahwa kita bisa menolong orang lain dengan tulus ikhlas. Sekali lagi dengan tulus ikhlas, dengan keikhlasan. Tanpa itu, saudaraku terkasih, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mengingatkan kita. Peringatan dari surga supaya kita semakin mendengarkan orang-orang yang membutuhkan dan kita bisa memberikan sejauh dan sedapat kita dapat berikan kepada orang lain. Sekali lagi tidak harus berupa materi, tetapi berupa sesuatu yang bisa menolong orang itu. Ya. Membebaskan dia dari kesesakan, membebaskan dia dari kemungkinan untuk orang itu bangkit bangun lagi. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, dan kita semua dikuatkan untuk berani berbagi bagi orang lain, menjadi berkat, menjadi rahmat bagi orang lain. Tuhan memberkati Anda dan mendorong kita semua untuk semakin mencintai Allah dan semakin mencintai manusia dengan sepenuh hati dan setulus hati. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan